diharapkan bisa membuat presentasi singkat gitu ya. Tapi ini kelompok, jadi pengerjaannya atau hasil outputnya adalah satu di setiap timnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah nanti kan pada saat praktikum individu ini bisa ditentukan di awal. Oh, misalnya ada tim kelompok 1A gitu ya. Tim kelompok 1A ada 5 orang. Tentukan salah satu siapa yang nanti praktiknya mau dijadikan eh, output video gitu ya. Sehingga nanti misalnya si siapa misalnya kelompok 1 siapa di sini? Kelompok 1A siapa di kelas ini? Saya Mbak Halo? Maulida. Contohnya ya. Contohnya misalnya kelompoknya gitu ya. Nanti menentukan satu orang Maulida dijadikan output video. Nah, nanti Maulida pada saat praktikum individunya sambil direkam layarnya. Gitu ya. Jadi progres tiap pengerjaannya mulai dari advancement notice, good receipt sampai put away itu direkam layarnya. Nah, selanjutnya nanti hasil rekaman layar itu dijadikan apa namanya? eh, video dasar gitu ya. Nanti kan diedit lagi gitu. Kemudian nanti rekan-rekan masukkan penjelasan mengenai advancement notice itu apa, terus tahapannya itu mulai dari mana saja gitu ya. Misalnya memasukkan nomor PO-nya gitu ya. Kemudian masukkan identitas dan keterangan jenis barang yang dikirim. Nah, itu nanti dijelaskan di video presentasinya. Jadi hanya singkat saja gitu ya. Nah, itu contoh videonya juga sudah saya lampirkan di sini di panduan tahap bab 4 ini ya. Rekan-rekan bisa cek juga di YouTube. Di YouTube itu banyak ya yang tahun-tahun lalu yang sudah mengupload dan mengerjakan itu juga diminta untuk ngupload di YouTube. Nah, itu jadi referensi rekan-rekan juga. Nanti kalau buka YouTube cari aja misalnya WMS Poli Batam gitu ya. Nanti muncul tuh kakak-kakak kelas yang tahun lalu yang sudah mengerjakan dan sudah upload ke YouTube. Nah, cuman bedanya kalau yang tahun lalu itu ada aktivitas fisiknya di gudang, gitu ya. Kalau misalnya saat good receipt atau menerima barang, itu ada tuh aktivitas fisiknya. Oh, ada adegan atau ada video mengenai saat staff menerima barang seperti apa gitu ya. Nah, tapi karena saat ini di gudang lantai 3 untuk praktikum kita sedang penuh barangnya gitu ya, sehingga kita tidak adakan dulu untuk aktivitas fisiknya. Jadi yang perlu rekan-rekan presentasikan hanya bagian pembuatan WMS-nya saja atau praktikum WMS-nya saja, gitu ya. Nah, kita coba lihat misalnya contohnya seperti ini ya. Nah, ini contoh salah satu ya. Nah, ini adalah contoh apa namanya praktikum yang sudah dilakukan. Nah, jadi ini nanti ada soalnya. Jadi rekan-rekan tinggal mencoba saja gitu ya. Oh, container number harus diisi apa, terus produknya harus diisi apa. Nah, itu tinggal di eh, input saja sesuai dengan yang ada di soal gitu ya. Nah, nanti untuk aktivitas fisiknya itu contohnya seperti ini. Sorry. Nah, seperti ini ya contohnya, tapi ini tidak dilakukan. Ya. Jadi tidak perlu rekan-rekan lakukan adegan aktivitas fisik dari pengelolaan barang gudang menggunakan WMS. Jadi nanti tinggal presentasi yang di praktikum ini saja ya, hasil rekaman layarnya saja. Gitu ya. Nah, kemudian ini sudah saya berikan juga informasi ya, bahwa poin nomor 1, misalnya contohnya praktikum WMS itu dilakukannya secara individu.
Nah, outputnya nanti di mana? Outputnya di 4.2 ini, gitu ya. Nanti report ASN-nya masing-masing individu silakan lampirkan, gitu kan. Kemudian yang kedua contohnya adalah waktu membuat video, itu kan tugas kelompok nih. Ya. Tugas kelompok nanti itu masuk di poin 4.5 atau link video presentasinya. Nah, ini adalah output dari kelompok. Jadi kelompok 1A gitu ya, anggota 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya itu outputnya adalah sama. Tapi kalau 42, 43, 44 itu tiap anggota di tim itu pasti berbeda-beda gitu ya. Jadi nanti saya lihatnya dari mana? Lihatnya adalah dari NIM-nya ya. Jadi rekan-rekan kan menginput dokumen keterangan yang ada di praktikum itu kan berdasarkan NIM ya. Nih, misalnya order number-nya itu pakai NIM gitu ya. PO number-nya pakai NIM. Jadi kelihatan nanti kalau misalnya hasil reportnya itu adalah memang punya individu masing-masing gitu ya. Nah, kemudian jadi rekan-rekan nanti, nah nih serial number-nya juga pakai NIM gitu ya. Nah, nanti jadi tiap masing-masing mahasiswa report hasil praktikumnya itu pasti beda-beda gitu ya. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat di soalnya untuk login infonya, untuk login ke WMS-nya, kemudian aktivitas transaksi pertama, yaitu ASN atau Advance Shipment Notice, kemudian Goods Receipt, dan juga yang selanjutnya adalah Put Away. Ya. Jadi ini adalah aktivitas-aktivitas inbound atau proses masuknya barang ke perusahaan. Sisanya apa? Sisanya adalah aktivitas outbound. Nah, itu tidak kita lakukan, tapi prinsipnya adalah sama gitu ya dengan apa yang dilakukan di inbound, hanya saja data-datanya nanti menyesuaikan, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan kembali. Lanjutkan lagi ke penjelasan mengenai materi teori tentang WMS ya. Silakan rekan-rekan nanti bisa sambil buka juga learning-nya ya. Nah, di learning ini di bagian topik 11 ya. Nah, topik 11 ini sudah saya lampirkan 2 materi dan 2 video, yaitu materi pertama adalah materi presentasi tentang WMS-nya ya, teoritisnya ya. Dan yang kedua adalah mengenai manual guide ya, atau instruksi dari cara-cara menggunakan aplikasi WMS-nya itu sendiri. Kemudian di video yang saya lampirkan juga, video pertama itu ada video mengenai presentasi kuliah tamu ya yang pernah dilakukan di tahun sebelum-sebelumnya. Isi dari kuliah tamu itu adalah bagaimana kemudian mempraktekkan PMS Polibatam yang nanti rekan-rekan praktikumkan juga masing-masing gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada kendala atau misalnya lupa gitu ya, nah itu boleh tanya ke saya atau tanya ke Bu Fatma, atau mungkin bisa juga lihat video ini sebagai referensi gitu ya. Kemudian yang video kedua adalah video output dari hasil rekaman per kelompok ya. Jadi contoh ya, tidak persis sama, hanya sebagai referensi saja bahwa nanti yang dihasilkan output dari proses operate-nya adalah yang pada bagian contoh video praktikum WMS ini ya. Hanya saja tidak ada aktivitas fisik ya. Nah, itu aja yang membedakan. Yang lainnya adalah sama, ya. Tidak ada aktivitas fisik. Baik, yang pertama saya akan jelaskan dulu ya tentang WMS itu sendiri ya. Ini adalah bahan presentasi yang saya ambil dari kuliah tamu sebelumnya ya, mengenai WMS di
gunakan yang digunakan di Poli Batam. Nah, yang pertama itu adalah rekan-rekan perlu paham sebenarnya WMS itu apa. Sebenarnya saya rasa mungkin rekan-rekan sudah tidak asing gitu ya, karena beberapa laporan yang dibahas di beberapa kelompok gitu itu sudah menyinggung tentang implementasi inventory system, implementasi warehouse management system gitu ya. Atau bahkan mungkin ada yang di perusahaan objek PBL-nya itu sudah menggunakan Enterprise Resource Planning atau ERP gitu ya. Udah pakai SAP, mungkin sudah pakai Oracle, udah pakai Dynamic System gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh aplikasi dari ERP. Nah, ini adalah pengertian gudang yang rekan-rekan bisa pahami bahwa sebenarnya ini sudah kita bahas gitu ya, bahwasanya ya adalah gudang itu adalah satu kawasan gitu ya, ada fisiknya atau kelihatan gitu ya, jadi tidak tidak eh, bisa dilihat gitu ya, bisa dilihat dan bisa ditemukan barang di gudang tersebut gitu ya. Nah, adalah suatu kawasan yang menyimpan barang-barang. Nah, barang-barang apa saja kita sudah bahas di minggu sebelum-sebelumnya ya. Barang-barang yang disimpan itu adalah barang-barang yang pertama raw material atau bahan mentah. Kemudian ada barang work in process atau WIP ya. Jadi kalau misalnya ada 5 line produksi, kemudian sampai line ketiga barang itu disimpan dulu gitu ya di gudang. Nah, itu masuk ke dalam barang-barang dengan proses atau progress WIP atau work in process. Kemudian sampai ke tahapan 5, barang itu jadi dan siap ke konsumen gitu ya, menjadi barang finished good. Jadi ada 3, ada finished good, ada work in process product, dan juga ada raw material products. Nah, ketiga material ini disimpan dalam jumlah dan rentang waktu tertentu gitu ya. Sehingga kalau ada jumlah dan rentang waktu tertentu, maka gudang ini perlu dikelola dengan baik ya. Kelola dari sisi apa? Kelola dari sisi kualitasnya harus dijaga, kemudian kuantitasnya harus dijaga gitu ya. Jangan sampai kemudian ada barang yang disimpan kemudian rusak. Nah, itu kita bahas tuh di materi inventory sebelumnya ya. Itu akan jadi resiko kehilangan aset yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Jadi artinya adalah perusahaan rugi gitu ya, karena barangnya rusak, terus mungkin tidak bisa digunakan untuk produksi lagi, tidak bisa digunakan untuk penjualan lagi kalau itu finished good gitu ya. Kemudian kalau misalnya barang itu terjadi rusak, maka itu tidak bisa tidak tidak mendapatkan nilai gitu ya. Perusahaan tidak mendapatkan nilai dari barang tersebut karena nggak bisa diapa-apain lagi gitu ya. Dan yang kedua adalah kalau misalnya barang itu kehilangan atau ya tidak tahu aja barang itu di mana gitu ya. Bisa jadi kesalahan pencatatan, bisa jadi yang kedua adalah pencurian misalnya gitu ya. Nah, itu adalah marak terjadi misalnya gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena yang pertama adalah rekan-rekan kalau di tugas yang implement sebelumnya ada pembahasan khusus mengenai stock review system ya, atau stock periodic review system. Jadi periode pengecekan ataupun pemantauan dari stok itu sendiri atau inventory itu sendiri. Nah, itu nanti pada prosesnya adalah dilakukan stock of name ya. Jadi barang itu dicek, disesuaikan pencatatannya dengan aktual fisiknya gitu ya. Misalnya pencatatannya gitu ya, produk mouse misalnya, mouse laptop misal gitu ya. Produk mouse laptop itu di pencatatannya ada 1000. Tapi ternyata setelah dihitung secara aktual, dihitung secara fisik secara satu-satu gitu ya, dicek ternyata cuman
ada 900 gitu ya. Maka ada defisit 100 pieces dari unit mouse laptop tersebut. Nah, itu masuk ke apa namanya? Catatan di proses stock of name-nya gitu ya. Berarti ada ketidakcocokan nih proses apa namanya? Pencatatannya dan juga pada saat barang aktualnya. Nah, permasalahannya di mana? Permasalahannya yang pertama bisa jadi adalah pada saat good receipt atau penerimaan barang, itu nggak langsung dicatat gitu ya. Barangnya masuk, barangnya disimpan di rak gitu ya, tapi tidak dilakukan pencatatan gitu ya. Sehingga apa? Sehingga bisa jadi eh, barang fisiknya itu jumlahnya lebih banyak daripada barang yang dicatat. Ya. Udah masuk 100 tapi nggak dicatat gitu ya. Jadi sehingga barangnya misalnya yang dicatat 900 ternyata aktualnya udah 1000 gitu ya. Atau sebaliknya barang yang akan dikirimkan atau barang yang akan dikeluarkan oleh perusahaan gitu ya, itu tidak dicatat barang yang keluar gitu ya. Ada pengiriman ke customer B hari ini sebanyak 150 pieces gitu ya. Tapi nggak dicatat kalau ada barang keluar gitu ya. Sehingga nanti hasilnya adalah pencatatannya lebih besar daripada eh, jumlah fisik yang tersedia gitu ya. Nah, itu proses aktivitas stock of name atau stock review system itu adalah untuk mengecek antara kedua itu gitu ya. Nah, kesalahan selanjutnya lagi apa? Kesalahan selanjutnya lagi adalah kalau misalnya terjadi pencurian gitu ya. Nah, itu adalah memungkinkan untuk beberapa gudang barang-barang yang disimpan adalah barang-barang yang memiliki nilai yang tinggi. Sehingga kalau misalnya eh, ada staff yang mengambil barang gitu ya tanpa sepengetahuan dari manajemen atau dari operator atau dari staff warehouse-nya, maka ya barang itu akan menjadi kerugian gitu ya bagi perusahaan. Nah, itulah tujuannya kenapa dilakukan stock of name atau stock review system. Nah, kemudian caranya gimana untuk mengelola inventory tersebut? Adalah salah satunya menggunakan digitalisasi ya. Menggunakan pembukuan, menggunakan pencatatan, menggunakan Excel itu bisa juga gitu ya. Hanya saja kalau misalnya jumlah barangnya sudah sangat banyak gitu ya. Jenis barangnya banyak, jumlahnya banyak gitu ya. Jumlah barang kita ada 1.500 jenis misalnya. Dan masing-masing jenis itu ada berkisar 100 sampai 500 unit gitu ya. Sekali apa namanya? Maksimum inventory-nya. Maka jumlahnya sangat banyak ya kalau kita catat dengan manual atau kita catat menggunakan eh, pembukuan manual seperti itu gitu ya. Itu resiko untuk errornya akan lebih tinggi lagi. Maka sehingga perlu kita menggunakan bantuan digitalisasi. Salah satunya adalah menggunakan warehouse management system gitu ya. Nah, ini adalah pengertian WMS itu sendiri ya. Intinya WMS itu adalah satu sistem informasi, satu istilah dari sistem informasi gitu ya. Karena WMS itu bukan merek gitu ya. Jadi ada WMS yang versi mobile-nya gitu ya. Kalau misalnya rekan-rekan lihat di App Store atau Play Store, itu ada tuh ya beberapa aplikasi WMS yang fungsinya adalah untuk mencatat stok dan juga untuk mengawasi stok yang ada di gudang. Nah, jadi WMS itu adalah istilah gitu ya. Eh, Mereknya atau produknya itu banyak. Nah, kalau misalnya yang lainnya itu contohnya adalah misalnya sama dengan ERP gitu ya. ERP itu adalah istilah atau ERP itu adalah apa namanya konsepnya ya. Tapi merek produknya banyak ya. Ada SAP, ada Oracle, ada Dynamic System dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi sama dengan WMS juga seperti itu. Kemudian ya.
fungsi dari WMS itu adalah hal ini gitu ya. Yang pertama adalah fungsinya untuk pengelolaan stok, kemudian adalah untuk pencocokan. Jadi pada saat melakukan stok off-name dengan adanya WMS itu kita bisa jadi lebih mudah mengetahui produk dengan kode XYZ00 misalnya gitu ya. Itu jumlahnya 1.500. Kita bisa langsung lihat di sistem. Pencatatannya bisa kita langsung tahu berapa jumlahnya. Ya. Nanti tinggal tugasnya adalah mengecek di fisiknya. Ya. Berapa nih kira-kira di fisiknya sisa barang produk tersebut sama nggak dengan di sistem ya. Yang tadinya 1.500 misalnya di fisiknya berapa gitu. Nah, kalau misalnya menggunakan manual itu kan eh, apa namanya kita nggak bisa langsung tahu gitu ya. Kita harus hitung lagi berapa kira-kira eh, stok stok akhir dari produk yang mau kita hitung tadi itu atau yang mau kita review tadi itu, ya. Tapi kalau dengan WMS kita bisa langsung tahu. Kemudian mengantisipasi, ya. Jadi kalau misalnya kita bisa apa namanya bisa menggunakan WMS, maka kita bisa tahu kira-kira barang itu, misalnya contoh ya, kita mau ngetrace satu produk gitu ya, satu produk yang rusak ini kita mau ngetrace dia itu masuknya tanggal berapa misal gitu ya, atau dia itu di handling oleh staff yang mana gitu, misalnya kalau kita punya 5 staff di gudang kita gitu ya, siapa yang menghandle produk yang rusak tersebut. Nah itu kita bisa lihat, kita bisa trace dan kita bisa mencari tahu akar permasalahannya di mana gitu ya. Itu salah satunya apa namanya benefit ya dari penggunaan WMS. Kemudian juga untuk mengetahui kinerja secara keseluruhan ya. Nah, ini untuk memantau atau memonitor secara keseluruhan ini akhirnya manfaat utama dari WMS itu sendiri. Itu ya. Kemudian flow proses ya kita langsung aja ke flow proses yang di bawah sini ya. Jadi flow proses dari WMS ini ada 6 ya, yaitu terbagi menjadi proses inbound dan proses outbound. Ya. Proses inbound itu ada advancement notice ya, atau eh, notifikasi yang diberikan oleh pengirim barang kepada penerima barang. Jadi tujuannya adalah agar si penerima barang ini bisa mempersiapkan kedatangan barang tersebut. Contoh misal barang yang dikirim adalah berupa perangkat mesin produksi misal. Nah, mesin produksi itu kan ukurannya besar gitu ya. Mungkin bobotnya juga cukup berat sehingga perlu notifikasi awal kapan barang itu sampai gitu ya. Apa penanganan atau handling yang bisa digunakan untuk mengangkat barang tersebut. Nah, itu dilampirkan atau diinfokan di advancement notice. Tujuannya adalah supaya saat barang itu sampai, ya material handling yang digunakan misalnya butuh kren gitu ya, maka udah disiapkan terlebih dahulu. Oh, barang mesin ini datang hari ini gitu ya, maka hari ini kita udah siapkan kerennya gitu ya. Kalau misalnya kemudian kita ngirim barang 10.000 unit gitu ya, nah itu kan jumlahnya banyak tuh, butuh staff kurang lebih misalnya 10 orang. Nah kita udah persiapkan staffnya gitu ya. Apakah mungkin menambah staff baru gitu ya, atau outsourcing baru, ataukah mungkin memberdayakan staff dengan jam lembur misalnya. Nah itu kan bisa direncanakan. Kalau misalnya kita tahu kapan barang itu datang dan berapa jumlah dan kemudian informasi terkait produk barang tersebut. Gitu ya. Jadi ASN ini adalah sebelum barang itu sampai di gudang sudah dipegang oleh staf di gudang tersebut. Kemudian good receive note ya, atau transaksi penerimaan barang. Ya, jadi singkatnya kemudian setelah barang itu dikirimkan, kemudian ASN juga dikirimkan dokumennya ke penerima barang, maka tuh ada lead time-nya ya.
Jadi waktu barang dikirimkan itu misalnya 10 hari kemudian barangnya sampai. Nah, 10 hari barang yang sampai itu eh, apa namanya? di, dilakukan proses pengecekan kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian kalau sudah sesuai, maka barang itu diinput ke dalam sistem yang namanya transaksinya adalah transaksi good receive ya, atau GRN, good receive note ya. Kemudian selanjutnya adalah kalau barang itu sudah dicek kuantitas dan kualitasnya sesuai, baru barang itu diletakkan di tempat penyimpanannya masing-masing ya. Kalau dia diletakkan di block stacking, berarti ya diletakkan di lokasinya. Kalau dia disimpan di yard atau di lapangan terbuka misalnya, ya disimpan di lokasinya. Kalau disimpan di cantilever racking, ya disimpan di lokasinya gitu ya. Nah, pas proses penyimpanan itu, itulah dilakukan proses put away gitu ya. Jadi proses peletakan barang ke tempat penyimpanan itu adalah proses istilahnya put away. Nah, pada saat rekan-rekan menyimpan barang, maka nanti ada proses pencatatan lokasi ya. Barang itu disimpan di gudang yang mana gitu ya. Beberapa industri itu punya gudang lebih dari satu gitu ya. Bahkan beberapa industri itu punya gudang bisa 4, bisa 5 di lokasi yang berdekatan gitu ya. Kadang misalnya mungkin di satu kawasan industri tapi beda blok gitu. Letak gudang satu dan gudang lainnya. Nah, dia diletakkan di gudang yang mana produk tersebut, diletakkan di kolom rak nomor berapa, gitu ya. Kemudian diletakkan di apa namanya, rak yang bawah kah, tengah kah, atas kah, gitu ya. Nah, itu dicatat di dokumen put away. Jadi nanti pada saat praktek, kalau nggak salah kita bisa cek di sini ya. Nah, pada saat praktek itu rekan-rekan menentukan lokasinya di sini ya. Nah, di WMS yang kita gunakan ini, lokasinya masih kita tentukan manual. Jadi kita letakkan di mana? Misalnya yang kosong adalah di lokasi 2C3 gitu ya. Maka nanti di aplikasinya atau di sistemnya kita catatkan produk-produk tersebut di lokasi 2C3. Nah, tapi beberapa WMS yang sudah apa namanya lebih canggih lagi, bahkan WMS tersebut bisa merekomendasikan, oh yang lagi kosong itu adalah di lokasi 5B2 misal. Jadi dia langsung merekomendasikan dengan dimensi barang sekian, dengan berat barang sekian, maka ini cocoknya diletakkan di rak nomor sekian misal. Atau karena ini barangnya adalah curah misalnya, maka diletakkan di tempat penyimpanan barang curah. Nah, dia langsung memberikan rekomendasi di sistem. Itu untuk yang WMS lebih canggih lagi gitu ya, atau lebih advance lagi. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada aktivitas outbound ya. Jadi singkat cerita kemudian ada barang tersebut dipesan oleh customer, atau kalau itu berupa raw material, maka barang tersebut dipesan oleh bagian produksi, maka pihak perusahaan itu mengeluarkan dokumen yang dinamakan sales order. Nah, sales order ini diterbitkan oleh, kalau dia finish good, maka diterbitkan oleh tim salesnya atau tim penjualannya, gitu ya. Nah, nanti bagian gudang akan melihat, oh ada pemesanan penjualan oleh tim penjualan atau tim sales pada hari ini. Nah, contohnya adalah misalnya barang A, B, dan C itu dipesan oleh customer dan dokumennya sudah dibuat oleh tim sales. Nah, tinggal warehouse staff-nya itu melakukan proses pengambilan barang sesuai dengan dokumen yang dituliskan oleh tim penjualan atau tim salesnya. Nanti diambil barang, misalnya barang A, B, dan C. Ya.
kemudian dilakukan persiapan pengiriman, proses packaging, kemudian labeling, dan seterusnya, kemudian baru proses perizinan dokumennya, lalu kemudian baru persiapan pengiriman barang atau delivery. Ya. Nah, ini adalah proses outbound dari aplikasi WMS yang nanti rekan-rekan praktekkan. Ya. Tapi yang dipraktekkan sebenarnya hanya sampai put away saja ya. Nah, jadi kurang lebih nanti bisa terbayang praktek sales order picking dan delivery-nya itu hanya melanjutkan dari proses put away-nya. Gitu ya. Ini selanjutnya adalah beberapa fitur lain yang ada di WMS Polibatam juga, yaitu yang pertama ada fitur packing, ya. Jadi nanti bisa dilakukan record data, ya, barang apa saja yang di packing, kemudian proses penggabungan packagingnya barang apa dengan barang apa, gitu ya. Tipe packagingnya menggunakan primer packaging, sekunder packaging, atau tertiary packaging gitu ya. Nah, itu nanti dijelaskan pada transaksi packing. Kemudian ada transfer location. Jadi kalau misalnya ada barang yang reject atau ada barang yang rusak, contoh gitu ya, atau ada barang scrap hasil sisa produksi, maka dia bisa ditransfer lokasinya. Rekan-rekan tadi lihat ya di praktikum put away, dia disimpan di 2C3. Ternyata barang tersebut kemudian rusak gitu, perlu repair atau bahkan mungkin perlu dimusnahkan misal. Nah, jadi barang itu tidak bisa disimpan di lokasinya lagi. Jadi dia disimpan ke rak untuk barang-barang repair atau rak untuk barang-barang damage atau barang-barang yang rusak gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan perubahan lokasi barang tersebut. Nah, fitur yang digunakan adalah fitur transfer location, ya. Kemudian ada cycle count dan physical inventory. Ini hampir sama fiturnya, adalah untuk proses saat melakukan stock of name atau stock review system. Jadi bisa dilakukan lewat cycle count untuk melihat rekapan masing-masing produk itu berapa jumlahnya, gitu ya. Aktualnya saat ini itu produk A totalnya berapa, dan sekian jumlah banyak jenis produk yang disimpan di gudang tersebut. Kemudian replenishment ya atau pemesanan kembali. Jadi kalau misalnya kemudian ada stok yang berada di safety level sehingga butuh reorder kembali gitu ya. Sehingga ini juga bisa dilakukan di fitur replenishment atau pengisian ulang gitu ya. Oke, nah ini untuk manfaat dari WMS itu sendiri tentu adalah untuk mempercepat proses operasional ya, dan kemudian adalah proses optimalisasi penempatan. Dan selanjutnya adalah proses peningkatan akurasi data. Jadi dengan ada WMS ini proses pengambilan barang itu jadi lebih cepat karena kita tahu lokasinya di mana, kita tahu berapa jumlah barang yang tersedia di perusahaan kita, sehingga tidak menghindari kita terjadinya stock out atau kehabisan barang, atau bahkan kita bisa juga menentukan barang-barang mana yang masuk ke dalam kategori-kategori misalnya fast moving, slow moving, atau mungkin medium moving gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Rekan-rekan, kalau ada yang ingin bertanya. Iya Pak, terkait video presentasi kelompok itu Pak, itu apakah ada maksimal atau minimal durasi videonya Pak? Oke, durasi videonya tidak ada ketentuan, hanya saja yang diharapkan
dari hasil video tersebut adalah rekan-rekan tidak hanya menjelaskan, oh ini di input ini gitu ya, bagian transporter di input dengan eh, pengirim barang, misalnya Agus gitu ya. Nah, tidak itu yang diinginkan, tapi rekan-rekan bisa menjelaskan. Contohnya adalah misalnya mempresentasikan yang seperti tadi saya sampaikan gitu ya. Tahap pertama adalah advance shipment notice, ini dikirimkan oleh pihak supplier kepada eh, pihak perusahaan penerima barang, bahwasanya barang ini sudah di delivery order atau sudah dikirimkan. Nah, barang ini estimated time arrival-nya atau estimasi ketibaannya itu adalah tanggal sekian misalnya, gitu ya. Nah, dari estimasi ketibaan ini, kemudian pihak perusahaan penerima barang itu perlu mempersiapkan apa namanya sumber daya yang dibutuhkan, gitu ya. Apakah mungkin menyediakan tempat penyimpanannya, apakah menyediakan pekerjanya begitu ya, ataukah mungkin menyiapkan material handlingnya. Nah, jadi yang ingin diharapkan dari output video itu adalah rekan-rekan bisa mengelaborasi gitu ya, atau menjelaskan lebih lebih detail pemahaman tentang tiap-tiap step itu, gitu ya. Kalau misalnya praktikumnya itu gampang banget gitu ya, karena kalian tinggal nginput-nginput aja sebenarnya, gitu ya. Tapi kan yang diinginkan adalah sebenarnya kalian paham OSN itu dokumen untuk apa gitu ya. Apa saja info-info yang harus dimasukkan ke dalam ASN, apa saja yang info-info yang dibutuhkan di tahap good receive note, apa saja info-info yang dimasukkan ke dalam put away misalnya gitu ya. Bagaimana kalau misalnya proses penerimaan barang terjadi barang reject atau barang rusak, atau bahkan mungkin barang yang diterima itu tidak sesuai dengan purchase order misal, gitu ya. Apa yang diinputkan ke dalam dokumen good receive note atau transaksi good receive note. Nah, sebenarnya apa namanya penjelasan-penjelasan hasil dari elaborasi itu yang diharapkan, gitu ya. Makanya di tahun sebelumnya atau di kakak kelas kalian itu langsung sekalian dipraktekkan aktivitas fisiknya, gitu ya, agar lebih memahami atau lebih eh, ya mendalami gitu ya, bahwa sebenarnya tahapan ASN itu ini loh gitu ya, tahapan good receive itu ini gitu. Nah, tapi karena memang apa namanya lab gudang kita lagi belum bisa digunakan untuk tahun ajaran ini, jadi sementara adalah apa namanya by sistemnya saja gitu ya, aktivitas fisiknya nggak dilakukan. Jadi gitu ya, Ayu Wandira tadi atas pertanyaannya. Baik Pak, terima kasih. Oke, Satu lagi Pak, ada lagi? Ya. deadline-nya itu kapan? Untuk deadline Deadline pengumpulan. untuk videonya, Iya Pak. untuk videonya adalah sebelum kita Monef 2. Maksimal itu berarti minggu pengganti ya. Jadi kurang lebih itu 3 minggu termasuk minggu ini. Nah, rekan-rekan sudah bisa apa ya, merencanakan mungkin ya tiap kelompoknya untuk proses pembuatan atau pengerjaan. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi dari yang lain yang ingin silakan, Indah. Pak, saya ingin bertanya terkait yang implement itu Pak, di bagian min-max inventory-nya. Nah Pak, kalau di bagian max inventory-nya itu kan kalau dari video Bapak yang di learning itu max-nya itu kan adalah nilai dari EOQ-nya itu sendiri kan Pak. Tapi ada juga Pak video yang dikirim dari Bu Fatma sebagai bahan referensi, itu max-nya dihitung dari, maksimumnya itu dihitung dari economic order quantity-nya ditambah dengan safety stock, Pak. Jadi saya agak bingung aja sih, Pak, yang mana harus digunakan. Tapi kalau untuk di laporan saya pakainya jadinya
maksimumnya itu adalah nilai dari EOQ-nya, Pak. Apakah sudah benar ya, Pak, kayak gitu? Terima kasih. Oke, ya. eh, ini pertanyaan Indah cukup cukup bagus ya, cukup kritis. Jadi perlu saya jelaskan ulang bahwasanya yang saat presentasi mengenai EOQ, maksimum quantity itu adalah maksimum ordernya, ya. Jadi kalau misalnya maksimum ordernya itu adalah Q optimum atau Q-nya itu, maka itu adalah maksimum ordernya, tapi bukan maksimum stoknya gitu ya. Nah, tapi kan stok yang kita gunakan itu ada namanya safety stoknya. Nah, jadi silakan nanti ditambah saja gitu, karena kita menggunakan safety stock dan juga aktual stock. Nanti ditambahkan berarti aktual stoknya berapa, yaitu adalah Q optimumnya ditambahkan dengan safety stoknya. Nah, itu adalah maksimum yang kita simpan di perusahaan. Nah, kalau minimum stoknya adalah ya safety stock itu adalah minimum stoknya. Gitu ya, Indah. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan, ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Belum ada ya? Kalau belum ada, saya lanjutkan sedikit tentang WMS. Ya. Nah, rekan-rekan nanti bisa cek video untuk lebih lengkapnya juga. Nah, tapi saya yakin rekan-rekan inilah ya, nggak terlalu sulit lah ya untuk melakukan transaksi di WMS. Karena ini apa namanya relatif hanya menginput data saja. Nah, datanya itu rekan-rekan bisa cek tadi yang sudah ada di panduan juga. Ya, ada 4 sheet di sini. Ada login info, ada ASN, ada good receive, dan ada put away. Ya. Kemudian nanti rekan-rekan bisa masukkan web address ini alamat untuk aplikasi WMS-nya. Bisa menggunakan Chrome, bisa menggunakan Mozilla gitu, bisa menggunakan Microsoft Edge, bisa menggunakan Opera, apapun yang digunakan yang ada gitu ya, yang tersedia di perangkat, itu coba bisa diakses web address-nya di wms.polybatam.ac.id ya. Maka nanti ya hasil tampilannya adalah seperti ini, tampilan depannya. Kemudian rekan-rekan bisa inputkan username-nya atau emailnya dan juga passwordnya menggunakan data yang tersedia ini. Ya, kemudian tinggal di sign in. Maka tampilan awalnya adalah seperti yang terlihat sekarang. Tampilan ini adalah tampilan dashboard. Isinya adalah rangkuman dari setiap transaksi yang dilakukan. Ini adalah grafik transaksinya di setiap periode. Kemudian ini adalah order-order atau transaksi yang sudah atau yang sedang dikerjakan. Ya, order nomornya berapa, kemudian tanggal pembuatannya kapan gitu ya. Kemudian partnernya siapa dan seterusnya. Terus jenis transaksinya apa ya? Kalau ini jenis transaksi ASN. Kemudian di sini juga ada history, transaksi history. Jadi kalau yang tadi itu adalah ordernya, ya. Kalau yang di bawah ini adalah lengkap, baik ordernya, baik ASN-nya, baik GRN-nya, baik SO-nya, picking-nya, dan seterusnya. Jadi apapun transaksi yang sedang dikerjakan itu bisa terlihat atau tracking di dashboard ini. Nah, ini dia baru membuat atau created gitu ya. Kalau yang ini dia sudah posting ya, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kiri ini ada beberapa fitur. Nah, beberapa fitur itu yang pertama ini dashboard ya untuk halaman yang depan ini.
Kemudian yang kedua itu adalah material master. Nah, material master ini apa? Karena ini akan rekan-rekan jelaskan juga di laporan operate ya. Laporan operate itu yang 4.1 itu menjelaskan eh, master data di WMS. Oke. Jadi master data di WMS itu adalah data awal yang perlu diinputkan terlebih dahulu, gitu ya. Contoh misal, ini ada saya masukkan misalnya produk. Jadi sebelum kita simpan barang, contohnya misalnya, contohnya ini biar kelihatan lebih besar. Contohnya adalah barang speaker Shark CBOX ya. Ini nama produknya. Kalau kode produknya adalah SP06-PBL. Nah, produk speaker Shark ini kalau dia datang ke perusahaan dan kita inputkan sebagai good receive dan ataupun kita inputkan sebagai advance shipment notice, itu apa namanya, bisa diinputkan setelah kita buat master datanya, gitu ya. Jadi nanti ada pilihannya tuh, kita bisa pilih produk apa yang datang. Nah, kita bisa milih itu kalau misalnya master datanya sudah diinputkan terlebih dahulu, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah barang-barang yang sudah ada di dalam master data gudangnya. Nah, rekan-rekan tidak perlu membuat ini lagi karena master datanya sudah diinputkan ya. Jadi hanya tinggal melakukan transaksi ASN-nya. Berarti kalau nanti ada produk SP6 PBL yang masuk, tinggal nanti dipilih produk yang masuk tersebut ya, menyesuaikan dengan soal nanti. Kemudian selanjutnya adalah contoh lainnya project ya. Jadi di WMS ini memfasilitasi beberapa project yang sedang ditangani. Nah, contohnya misalnya kalau di perusahaan itu, kalau perusahaannya contoh Epson misal gitu ya. Epson itu punya banyak lokasi. Ya, ada Epson di Cikarang, ada Epson di Batam, ada Epson Singapura, ada Epson mungkin di Thailand dan seterusnya. Di banyak lokasi gitu ya. Nah, di banyak lokasi itu bisa diinputkan sebagai project baru. Nah, ini adalah contoh gitu ya. Kalau misalnya rekan-rekan sebagai pengelola gudang, itu bisa juga diinputkan, oh, saya punya gudang di Batu Ampar, saya punya gudang di Kabil gitu ya. Saya punya gudang di mana. Nah, itu bisa diinputkan ya. Kemudian ini kemudian selanjutnya adalah misalnya perusahaan saya di Batu Ampar itu punya 3 gudang misal, gitu ya. Kemudian rekan-rekan bisa inputkan. Ya. Nah, ini bisa diinputkan di hub, bisa diinputkan juga di project master warehouse. Misalnya contoh kayak Sumitomo itu di kawasan Batamindo dia punya 4 gudang ya. Jadi dia punya 4 gudang di satu kawasan industri. Nah, rekan-rekan bisa tambahkan, oh gudang 1, gudang 2, 3, dan 4. Nanti fungsinya adalah untuk saat memantau atau men-tracking barang itu letaknya di mana. Oh, barang dengan produk speaker Shark ini yang datangnya bulan lalu itu disimpannya di gudang 2 misal gitu ya. Yang datangnya 2 bulan yang lalu itu disimpannya di gudang 1 misal. Nah, itu akan terlihat di bagian sini nanti ya. Kemudian lokasi penyimpanan ya. Lokasi penyimpanan itu dia masuk di gudang mana, kemudian di penyimpanan rak atau penyimpanan block stacking gitu ya. Kemudian dia masuk ke apa namanya?
kategori penyimpanan fast, medium atau slow moving. Ya, kemudian dia di rak baris nomor berapa, ya, di rak kolom nomor berapa atau lorong nomor berapa, dan juga kemudian dia di level level yang mana gitu ya. Level A itu di bawah, level B, C, dan D. Nah, penentuannya seperti apa? Penentuannya ini adalah biasanya disepakati atau ditentukan oleh tiap-tiap gudang gitu ya. Jadi tidak ada mandatori khusus penomoran gudang itu atau penomoran rak itu seperti ini, itu nggak ada gitu ya. Jadi itu hanya kesepakatan yang ditentukan oleh gudang atau perusahaan tertentu agar semua operatornya atau semua staf yang terkait dengan operasional gudang tersebut paham gitu ya. Oh, 2C3 itu letaknya di sini gitu ya. 5B2 letaknya di bagian ini gitu ya. Jadi bisa paham dengan kode tersebut. Seperti itu. Kemudian selanjutnya contohnya ada lagi ownernya siapa ya. Kalau misalnya vendor manage inventory, kalau misalnya rekan-rekan punya satu gudang, kemudian rekan-rekan juga pengurus atau pengelola di gudang tersebut, tapi barangnya bukan punya kalian. Bisa juga seperti itu. Jadi perusahaan A, B, C, D itu menyewa gudang kita untuk menyimpan barang mereka. Nah, tugas kita adalah menyediakan bangunan saja atau lokasi saja dengan menyediakan staff untuk pengelolaannya. Nah, itu bisa dilihat di sini. Oh, ini barang ownernya siapa, gitu ya. Perusahaan mana yang punya barang tersebut. Nanti bisa kelihatan di pembagian ini. Ya. Kemudian transaction code ini tidak perlu. Produk status, ya. Mau dikategorikan jadi beberapa status, berapa status gitu ya. Contohnya adalah barang dengan status S itu adalah untuk barang-barang scrap, yang H itu hold, DMG itu damage, dan seterusnya, ya. Dan selanjutnya fitur selanjutnya yang perlu dipahami adalah dua ini ya, inbound dan juga outbound. Ya, yang pertama mungkin yang akan rekan-rekan gunakan adalah inbound ya, karena outbound ini nanti tidak dipraktekkan, tapi rekan-rekan bisa apa namanya, bisa cek nanti ya satu-satu. Oh, sales order ini isinya apa saja, picking, dan seterusnya. Nah, untuk proses inbound, ini nanti silakan diisi. Jadi tinggal mengisi data saja sebenarnya ya. Oke, jadi ini tinggal mengisi data aja ya. Yang pertama adalah rekan-rekan bisa create new. Kemudian nanti di sini adalah statusnya create ASN di sini ya. Jadi create advance shipment notice. Kemudian kalau misalnya mau ada pengeditan data gitu ya, ada data yang salah misal gitu ya. Contoh data truknya atau data kontainernya salah, rekan-rekan bisa melakukan perubahan atau edit di data di sini. Maka nanti status atau judul transaksinya jadi edit di sini. Nah, jadi pastikan untuk tidak salah dalam pemilihan transaksinya. Jadi kalau misalnya nanti create advance shipment notice, bisa diisikan di bagian ini.
ya, di bagian ASN, project-nya project apa, hub-nya hub yang mana gitu ya. Jadi ini tinggal diisi saja. Yang membedakan nanti adalah order number-nya. Order number itu pakai NIM, PO number juga pakai NIM gitu ya. Order date-nya nanti menyesuaikan kapan kalian melakukan transaksi atau kapan kalian melakukan praktikum. Kalau hari ini ya tanggal hari ini gitu ya, dan seterusnya. Kemudian produk itemnya apa saja? Ya, produk itemnya ini ada yang 5 ini, nanti tinggal di-input sesuai dengan data yang ada di soal, gitu ya. Serial number dan seterusnya menggunakan NIM. Nah, kemudian kalau sudah diinputkan semua gini, rekan-rekan bisa lakukan posting. Ya. Jadi ini sebentar. Jadi yang pertama setelah di-create, kemudian di save to item, ya. Kemudian rekan-rekan bisa posting. Sebentar ya. Nah, ini adalah transaksi posting. Jadi ibaratnya kalau kita baru create new, itu masih draft gitu ya. Jadi rekan-rekan saat create new itu masih bisa diedit. Tapi kalau sudah diposting, itu sudah tidak bisa diedit lagi gitu ya. Jadi pastikan sudah benar dulu, baru tinggal klik posting. Nah, cara postingnya gimana? Cara postingnya tinggal dicari, dipilih project-nya, kemudian inputkan masing-masing NIM ya. Nah, jadi tinggal dimasukkan masing-masing NIM, karena order number-nya kan NIM masing-masing ya. Nah, nanti keluar nih. Kalian tekan find, maka nanti keluar transaksi yang sudah dilakukan. Kemudian klik posting di bagian bawah sini. Sebentar. Tidur itu ya, beliin aja itu. Nah, nanti tinggal klik posting, Di dalam. baru bisa dilanjutkan. Gitu ya. Jadi ASN create new posting. Bilang. Itu Kemudian yang kedua tadi good receive note, create new posting gitu lagi ya. Jadi selalu seperti itu. Tinggal mengulang saja ASN, good receive, dan put away-nya seperti itu. Nah, kemudian untuk good receive note, rekan-rekan bisa langsung create new by order saja. Parutan keju. Nah, kalau misalnya create new, maka informasi yang dimasukkan itu yang sama jagung. mengulang lagi gitu ya, seperti ASN. Jadi terlalu banyak. Jadi rekan-rekan tinggal create new by order, tinggal masukkan order number-nya, kemudian di find sini ya. Nah, nanti kelihatan yang mana yang mau kita pilih ya. Ini karena tidak saya inputkan order number-nya, jadi nggak ke filter. Nah, contohnya adalah misalnya mungkin yang ini ya, yang Polybatam ini, yang nomor order 119214. Nah, ini nanti tinggal dipilih create gitu ya. Nanti are you sure create GRN, kemudian pilih yes. Nah, itu baru create. Nah, sama seperti yang tadi, setelah di create baru di posting kembali. Ya. Jadi create posting mulai dari ASN, good receive maupun juga put away-nya. Gitu ya. Selanjutnya adalah untuk reporting ya. Untuk reporting, rekan-rekan bisa pilih yang bagian search
ya. Jadi misalnya tadi di transaksi ASN, kemudian saya mau reporting gitu ya. Jadi pilih search aja, kemudian masukkan nomor ordernya berapa gitu ya. Misalnya 119214. Oke, kemudian kita find. Nah, kemudian bisa di preview. Nah, ini adalah report atau laporannya, gitu ya. Jadi nanti yang dikumpulkan di laporan operate-nya adalah tahapan yang ini, ya. Laporan yang ini. Nanti tinggal di save di sini ya, atau di download. Kemudian apa namanya, dimasukkan ke dalam laporannya, gitu ya. Jadi pertama eh, lakukan transaksinya dulu. Kalau sudah, baru nanti tinggal di report ASN, di report GRN, dan di report put away-nya, gitu ya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu eh, dari yang tadi saya sampaikan. Silakan. Pak, izin bertanya boleh? Silakan, Ayu Sri. Terkait PBL nih Pak, kan tadi Bapak ada bilang rumus maksimalnya itu pakai yang EOT sama safety stock Pak. Nah, tapi dari kelompok kami, kelompok 2, kami terlanjur pakai yang dari video Bu Fatma Pak, yang rumusnya itu EOT plus ROP Pak. Terus kami juga udah ngumpul ya kan Pak, tadi pagi. Itu bagaimana ya Pak? Apakah kami harus ubah atau gimana Pak? Ya, yang video Bu Fatma kan Yoki plus safety stock kan? Bukan Pak, yang punya Bu Fatma itu EOT plus ROP Pak. ROP itu apa? Ayo, sekarang saya tanya. Reorder point Pak. Pre-order point. Pre-order point itu dilakukan pada saat apa? Pada saat Q minimum kan? Saat iya Pak. Iya kan? Nah, Q minimum itu baru kita melakukan pemesanan ulang atau replenishment atau kata lainnya reorder point tadi yang Ayu Sri sampaikan. Jadi pemesanan ulang itu dilakukan pada saat Q minimum. Q minimum itu kalau di segitiga yang di PPT itu ya, ya di posisi bawah itu, di posisi bawah sebelum kemudian naik lagi gitu ya, dipesan sebanyak Q, itulah titik nol si Q minimumnya itu. Nah, tapi kan yang saya jelaskan di PPT itu kan ada stok di bawah Q minimum. Nah, stok yang di bawah Q minimum itu apa? Itu adalah safety stock gitu. Jadi aktualnya di lapangan saat kita melakukan replenishment atau reorder point itu adalah titik di mana stok kita itu tinggal safety stock itu. Paham nggak maksudnya? Nah, jadi benar yang disampaikan di video Bu Fatma itu. Q maksimum adalah, sorry, eh, maksimum stok adalah Q ditambah dengan ROP. Q-nya berapa? ROP itu di titik Q sama dengan 0, tapi safety stoknya ada, gitu ya. Berarti tinggal Q-nya berapa ditambah dengan safety stoknya berapa. Kan gitu kan? Saya coba share dulu ya. Hmm. Oh.
Oke. Nah, yang ini saya coba dulu ya. Nah, yang kemarin kita jelaskan itu kelihatan nggak share screen di sana? Kelihatan, Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, yang kemarin yang saya jelaskan itu kan seperti ini ya. Ini ada pemesanan sejumlah queue, kemudian habis, kemudian lakukan pemesanan lagi. Kemudian sebanyak queue optimum habis lagi, gitu ya. Kemudian pesan lagi. Ini agak mencong-mencong ya, nggak apa-apa. Yang penting kalian paham. Kemudian pesan lagi, habis lagi gitu ya. Maka queue minimumnya itu adalah titik ini. Nah, ini queue minimum. Kalian melakukan ROP itu saat kapan? Saat di titik ini kan? Saat di titik queue minimum. Gitu. Ini adalah sama dengan di order point atau ROP. Nah, pada titik ini, di perusahaan itu sesuai dengan apa yang yang saya jelaskan yang di presentasi sebelumnya, perusahaan itu harus punya safety stock. Safety stocknya sejumlah berapa? Safety stocknya adalah sejumlah ini, gitu. Nah, tapi kita hitung dulu berapa jumlahnya. Nah, jadi pakai rumus safety stock yang kemarin itu ya. Nah, ini jumlahnya berapa? Jumlah safety stock itu adalah berarti apa namanya maksimum inventory-nya adalah Q optimum ini, gitu kan? Q max ditambah safety stock, ya kan? Nah, jumlah Q itu adalah Q optimum ditambah dengan safety stock-nya, gitu. Sama juga dengan yang disampaikan Bu Fatma tadi. Apa namanya? Maximum inventory itu adalah ya berarti Q max-nya ditambah sama level inventory saat ROP. Saat ROP ya pada saat Q minimum, tapi saat itu adalah safety stock-nya masih ada, gitu ya. Jadi jumlah kalau minimumnya adalah ini saya kasih ini aja lah ya. Kasih contohnya misalnya ini adalah A, di sini adalah B gitu ya. Nah, ini A, ini B. Nah, ya berarti kalau minimumnya ya adalah A, gitu ya. Kalau maksimumnya, ya berarti A plus B, gitu kan. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi, Q max ditambah dengan ROP, itu adalah ya A ditambah B ini. Pada saat posisi Q pemesanan ulang ditambah dengan safety stock-nya. Cukup dipahami tadi siapa yang Ayu ya, Ayu Sri. Dan yang lainnya mungkin ya, kalau ada pertanyaan siapa. Paham, Pak. Izin bertanya, Terima kasih. Pak. Iya. Saya yang bertanya Ya. sebelumnya, Pak. Itu saya salah menyebutkan sih, Pak. Sebenarnya memang di video Bu Fatma itu sesuai yang dibilang Ayu bahwa EOQ plus ROP, Pak. Dan kalau misalnya di rumus yang video itu, Pak, ROP itu dia demand harian dikali lead time ditambah safety stock, Pak. Jadi kalau misalnya EOQ plus safety stock aja sama EOQ plus ROP dia beda gitu, Pak, jadinya nominalnya. Tapi tetap ikutin yang seperti Bapak bilang ya, Pak, EOQ plus safety stock saja. Iya, Terima kasih, Pak. sebenarnya ROP yang dilampirkan di video itu bisa juga menggunakan itu, gitu ya. Jadi daily use-nya berapa unit dikalikan dengan lead time-nya. Nah, itu juga bisa. Itu yang sebenarnya cara yang paling mudah, gitu ya. Karena kalian bisa perkirakan, oh per hari itu pemakaian produksi contoh. Itu makanya adalah 10 pieces. Sehingga raw materialnya itu diambil tiap hari 10, setiap hari 10, 10 gitu ya. Nah, berapa kebutuhan untuk menjelang proses lead time itu ya tinggal dikali gitu kan. Seharinya dipakai berapa dikalikan total lead time-nya. Lead time itu
waktu menunggu si supplier ngirim lagi barang ke perusahaan ya. Kalau misalnya waktunya adalah 10 hari, ya tinggal dikali, berarti setiap harinya dibutuhkan 10 dikalikan 10 hari. Berarti berapa? 100 ya. Nah, artinya total ROP-nya atau jumlah unitnya itu adalah kita butuh 100 untuk menangani apa namanya jumlah barang selama lead time itu tadi, gitu ya. Cuman permasalahannya adalah yang kita concern kan adalah lead time itu kan tidak selalu konstan, gitu ya. Dan demand itu tidak selalu konstan, gitu ya. Kalau perusahaan misalnya yang dia mass production mungkin konstan gitu ya, tiap hari pasti pakainya 10 misal. Tiap periode pasti ngirimnya 100 misal. Tapi ada beberapa perusahaan atau beberapa case untuk produk tertentu tidak konstan gitu. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan misalnya yang konsumennya belum tetap gitu ya. Kita nggak tahu nih hari ini laku berapa produknya. Bisa saja hari ini laku 10, bisa saja besok lakunya 12, bisa saja lakunya lusanya 15 gitu ya. Jadi total per tahun itu kira-kira 1000 lah kalau tahun lalu. Tahun ini sama nggak 1000? Ya belum tentu gitu ya. Nah, karena untuk mengatasi ketidakpastian itu, maka kita pakai rumus safety stock yang kemarin itu. Gitu ya. Makanya ada perhitungan variansinya gitu ya. Pakai variance lead time karena ketidakpastian lead time tadi itu, dan juga variance demand-nya karena ketidakpastian demand yang ada di perusahaan terhadap produk tersebut. Gitu ya. Tapi kalau ROP yang disampaikan di video Bu Fatma itu juga benar. Ya. Tapi rekan-rekan pakai yang safety stock aja lah ya untuk menyamakan biar tidak ada beda-beda di satu tim dan tim lainnya. Pakai apa namanya rumus safety stock. Yang penting pemahamannya adalah rekan-rekan paham ya bahwa ternyata istilah ROP dan safety stock itu sebenarnya sama gitu ya. Titik di mana saat perusahaan itu memesan kembali persediaannya. Nah, titiknya di mana? Gitu ya. Titiknya itu yang menyesuaikan berapa hari lead time proses pengiriman barangnya gitu ya. Nah, karena in case kita di lapangan itu adalah tidak selalu konstan gitu ya, lead time-nya itu tidak selalu sesuai, maka kita bisa gunakan rumus safety stock yang saya jelaskan. Dan kalau misalnya itu konstan, bisa gunakan yang disampaikan atau yang di videonya Bu Fatma kasih itu. Mungkin gitu ya. Tadi siapa yang nanya? Indah ya? Jadi Pak, kalau maksimumnya itu langsung aja EOQ plus safety stock. Jadi kalau EOQ saya 6.000, safety stocknya 2.000, berarti langsung 6.000 plus 2.000 gitu kan Pak? Iya, betul. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, tinggal tapi nanti digambarkan ya grafiknya. Seperti yang tadi, apa namanya, di whiteboard saya tadi itu. Baik Pak. Oke. Ada lagi dari yang lain? Silakan. Cukup? Belum ada pertanyaan? Nah, Maharani mau nanya nih. Saya kan dari kelompok 2 tadi kan Pak, kebetulan punya kami kan sudah dikumpul nih Pak. Nah, jadi kami bertanya apakah boleh dihapus biar kami benarkan ulang yang bagian tadi Pak, maksimum inventory-nya. Boleh, silakan nanti di-upload ulang aja pakai nama, tulis tambahan nama revisi. Gitu ya. Oh, berarti langsung di-upload aja Pak, nggak usah dihapus yang lamanya. Iya, nggak usah dihapus yang lamanya.
Oke, baik Pak. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Ada lagi dari yang lain, silakan. Belum ada ya? Nah, sekarang kan kalau belum ada pertanyaan, beberapa tadi sudah selesai bahkan ya untuk laporan implementnya. Kalau ada yang mau direvisi masih, nah, nanti siapa yang buat naskah narasinya gitu ya. Nah itu bisa di-handle oleh satu kelompok. Nah itu kan outputnya kelompok ya. Oke, belum ada pertanyaan lagi ya. Kalau belum ada, mungkin bisa kita akhiri untuk pertemuan pada pagi